Halo Bunda Venia, Mom and Baby Spa, selamat bergabung. Halo Bunda Diana, halo Bunda Tri. Nah, kita sambil tunggu dulu yang lain ya Bunda. Boleh kita kenalan dong, Kak Venia nih dari mana? Kak Diana dari mana nih? Kak Tri dari mana? Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya Bunda. Wah, sudah lumayan banyak nih. Kak Sarah, Kak Yosi, udah banyak tuh yang bergabung. Kita tunggu dulu. Bunda Lisli. Oke, wow, dari Karawang, tetanggaan kita Bun. Lumayan sih, saya dari Bandung Bunda Diana. Halo Karawang, dari Karawang ada dari mana lagi nih? Bunda Destri, halo Bunda Destri, dari mana nih Bunda? Kita tunggu dulu yang lain ya Bunda. Oke, kalau misalkan ada yang kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nanti boleh langsung di kolom komentar aja. Kalau waktunya masih sempat nanti kita tanyakan langsung sama narasumber ya Bunda. Sudah ada beberapa yang bergabung. Kita tunggu dulu. Oke, 1 menit lagi menunjukkan jam 11. Halo, terima kasih banyak untuk bunda-bunda, kakak-kakak yang udah bergabung, menyempatkan waktunya kita untuk sharing, untuk berbagi pengalaman mungkin atau ilmu hari ini. Aku dari Bojonggede. Bojonggede daerah mana tuh Bunda? Dari Depok, Jakarta, Bekasi, dari mana tuh Bun? Halo Bunda Rina. Oke. Nah, kebetulan udah jam 11 pas. Kita ya. Halo Bunda Lisli. Oke, kayaknya sudah bergabung. Halo Bunda Lisli. Assalamualaikum, salam kenal. Salam kenal. Oke, suara saya jelas Bun? Jelas Kak, suara saya jelas nggak? Soalnya ini nggak pakai headset. Jelas Jelas Bunda? suaranya? Jelas. Mohon maaf ya saya pakai Oke. masker. Lagi ada kegiatan. Oh Sambil. iya. Apa kabar Bunda Lisli? Oke. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Salam kenal sama Bunda-Bunda semua juga. Salam kenal Bunda. Iya, salam kenal Bunda. Saya Sylvia. Insya Allah hari ini akan menjadi host untuk acara kita hari ini ya Bun ya. Terima kasih Bunda sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya nih pasti dong. Bun, ini Iya dari Bunda. mana Bun? Kita belum Oke. kenal. Oke, saya kenalan dulu mungkin ya Bun ya, biar lebih sayang ya. Oke, nama saya Lisli Dahlia, bisa dipanggil Lisli. Saya seorang bidan, eh, backgroundnya bidan, D3 bidan. Sekarang menjadi ibu rumah tangga dengan 1 anak, masih bayi 3 bulan. Masya Allah. Masih Ya. unik. Saya juga owner dari Bidan Sayang Bunda, Mom and Baby Spa, juga treatment mom maternity, juga praktisi. Kalau misalkan sekarang kan ada bayi, jadi waktunya fleksibel, lebih ke fleksibel. Kalau tim udah dijadwal. Lalu kalau misalkan bayinya aman juga, saya juga mengajar yoga, jadi fasilitator yoga ibu hamil, juga menjadi IO atau event organizer-nya EBSCO, pelatihan baby spa di Kuningan dan Majalengka. Masya Allah. Luar biasa. Oh, jadi Kuningan, dari Kuningan ya Bunda Lisli ya? Ya, aslinya dari Majalengka, tapi mengadakan pelatihannya di Majalengka dan Kuningan. Gitu. Aslinya dari Majalengka.
Hebat, luar biasa ya. Dulu, dulu pelatihan EBSCO, alumni EBSCO tahun 2019, pas masih kuliah menjelang wisuda di Jogja. Masya Allah, masih kuliah udah ikut pelatihan ya Bun ya, mantap ya Bun ya. Makasih banyak untuk Bunda Anti dan juga tim EBSCO yang udah ngajak ngobrol nih, seneng banget. Ini bukan sharing tapi ini bukan mengajar tapi sharing aja ya Bun, ngobrol santuy aja berdasarkan pengalaman. Mungkin jika nanti ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon maaf dan mohon tambahannya atau koreksinya ya Bun ya. Kita sama-sama belajar. Semangat! Iya, baik Bunda, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar ya Bunda ya. Mungkin ada yang lupa jadi keingetan lagi gitu. Kadang kan kita kalau ngobrol ya kita ngobrol santai tapi Betul. bermakna ya Bun ya. Terima kasih banyak juga Bunda udah meluangkan waktunya nih Bun. Bunda, berarti Bunda udah punya klinik baby spa sendiri ya Bunda ya? Ya Bunda, Alhamdulillah udah punya 2 terapis. Mantap. Itu sudah berjalan berapa lama Bun? Itu 2019 Bunda, saya buka pertama tuh di Jogja dulu. Buka pas nunggu jeda wisuda tuh kan lumayan lama tuh, yang lain masih nyusun, saya udah beres. Akhirnya saya ikut pelatihan dan buka di Jogja. Akhirnya setelah wisuda pulang ke Majalengka, buka di sini. Awalnya home care, eh, lalu alhamdulillah banyak peminatnya. Akhirnya setelah nikah buka dari sini. Ini juga masih sederhana, masih jauh dari sempurna, tapi ya alhamdulillah bisa memberikan tempat untuk bunda-bunda treatment gitu, nggak hanya home care gitu. Oh iya, sebelumnya juga pernah sih kerja di puskesmas selama 9 bulan doang karena jadwal treatmentnya masya Allah alhamdulillah banyak peminatnya, jadi akhirnya resign dan fokus di bisnis gitu. Ya, mantap ya Bunda. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis sendiri, kita bisa manage waktu dengan sendiri ya Bun ya. Ya, Oke. tuh, Bunda, dan suami juga nggak mengizinkan kerja di luar gitu. oh iya Bunda, luar biasa keren banget. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua nih Bunda Lisli. Bunda Lisli, kita hari ini mau bahas tentang stimulasi pada perkembangan otak anak sejak dini. Nah, itu dekat banget sama kita ya Bun, kerjaan kita ya, lebih ke Ya, stimulasi nih, lebih pegangan, sentuhan betul, sama baby ya Bun, betul nggak sih? Kalau betul, stimulasi itu betul tidak hanya banget. teori aja ya Bun ya, Ya, tapi dengan nah, sentuhan kita. Nah, Bunda, menurut Bunda sendiri nih, Bun, seberapa penting sih stimulasi perkembangan anak sejak dini mungkin nih, Bung? Dan dari usia berapa ya. sih kita lebih dininya itu dari usia berapa? Dari 0 bulan kah? Dari berapa? Silahkan, Bunda. Oke, stimulasi itu yang kita tahu itu rangsangan ya, memberikan rangsangan ke anak untuk dia supaya lebih optimal tumbuh kembangnya. Merangsangnya itu perkembangan dasarnya dulu, yang dasar-dasar dulu aja. Jadi itu sebagai pondasi. Ibaratnya kalau rumah, kalau pondasinya kuat kan Bun, rumahnya juga pasti kokoh, pasti bagus. Nah, yang PR kita di sini sebagai bidan dan juga orang tua, aku sebagai ibu muda juga pasti ingin anaknya tumbuh kembangnya bagus kan Bun. Nah di situ kita harus berusaha ikhtiar ya, tentunya dengan berdoa juga semoga diberikan anak yang pintar, cerdas, soleh, itu pasti ya Bun. Tapi di sisi lain kita juga perlu ikhtiar. Nah ikhtiar menstimulasinya itu sejak dininya itu bisa dimulai sejak dalam kandungan Bun. Nah, di mana janin itu di umur 20 minggu itu sudah bisa belajar, sudah bisa merasakan apa yang Bunda rasakan. Kalau Bunda happy, anak juga atau janin juga happy. Kalau bundanya sedih, janin juga sedih. Jadi para bumil, ibu-ibu hamil, dimanapun berada yang lihat ini, semoga tetap happy. Karena kalau misalkan bundanya lagi sedih, itu akan menghasilkan hormon kortisol atau hormon stres, di mana kalau misalkan si bayi atau janin dalam kandungan kita merasakan kesedihan, itu bahkan berdampak buruk pada perkembangan otaknya. Nah, yang kita harapkan adalah perkembangan yang optimal. Jadi bisa dirangsang atau distimulasi sejak dini, yaitu sejak dalam kandungan.
dari 20 minggu atau 12 minggu juga udah boleh. Di antaranya adalah bisa rangsangan dengan kita ajak ngobrol, dikasih sentuhan, dimanapun berada, Bunda boleh ajak ngobrol, ya. Kita mau masak, ajak ngobrol. Kita mau olahraga, ajak ngobrol. Kita mau tidur, mau aktivitas, ajak ngobrol aja. Lalu ada satu timing yang dijadwalkan, misal untuk bacain buku, bacain cerita, misal jam setengah 7. Nah, itu harus continue setiap hari setengah 7. Kalau misalkan ada halangan, kita minta maaf. Maaf ya deh, hari ini Bunda nggak bisa bacain cerita, atau kita libur dulu belajarnya, ada kegiatan ini. Kita harus minta maaf, karena itu bayi juga udah bisa ngejadwal dia juga, bisa, oh jam sekarang biasanya belajar nih, Bundaku kemana ya, gitu. Harus tetap dikomunikasikan. Yang kedua, psikologi Bunda dan ayahnya emang harus siap sih Bun, jadi maksudnya harus menerima, bersyukur, dan ucapkan terima kasih bukan hanya pada sang pencipta, tapi pada janin juga. Terima kasih sudah memilih Bunda untuk tumbuh dan berkembang di rahim Bunda. Terima kasih sudah memilih Bunda atau ayah sebagai orang tua. Jadi di situ anak janin merasakan dicintai, dikasihi, dan merasa dimiliki gitu Bun. Nah kalau misalkan janin merasa dimiliki, disayangi, dicintai, itu perkembangan otaknya bakal bagus banget. Mantap. Bagus banget. Optimal. Nah, lalu di saat bayi dalam janin itu Allah sudah membentuk selaput-selaput otak. Nah, pas janin lahir di umur 37 itu otak bukan selesai perkembangannya 25%. Nah, selanjutnya itu pas lahir perkembangannya. Nah, tapi untuk anak yang di bawah 37 atau prematur, lahirnya kurang bulan, itu perlu PR, Bun. Maksudnya, menurut yang aku baca, lalu sharing-sharing para dokter juga, itu harus dikejar perkembangannya. Karena kalau enggak, bisa jadi ada perkembangan otak yang kurang sempurna, atau yang misalnya yang 37 ke atas itu kan udah normal ya Bun, perkembangannya udah beres. Nah, sedangkan yang kurang dari 37 kan berarti ada yang kurang. Nah, otomatis pas lahir harus dikejar stimulasinya. Itu. Oh iya, ada juga cerita pasien aku ya. Dia prematur. Nah, lalu kebetulan dia rasa dokter juga. Dia tahu kan Bun, untuk stimulasi yang cepat, yang tepat, yang benar-benar harus sedini mungkin, akhirnya dia kontak aku untuk treatment 2 minggu sekali pijit bayi. Dimulai dia dari pulang dari rumah sakit yang dirawat perawatannya itu. Akhirnya aku pijit dari umur 40 hari. Alhamdulillah dia malah sekarang pinter banget, aktif banget, dan dia jalan pun di umur 10 bulanan. Masya Allah, jadi pinter, jadi aktif, jadi kayak malah kayak perkembangannya hampir sama kayak yang non prematur gitu Bun. Nah, tapi ada juga pasien aku yang prematur tapi ketemu akunya tuh telat Bun. Ngonteknya tuh telat. Di umur 2 tahunan lebih atau 2 tahun itu baru pijit. Jadi jalannya tuh belum bisa, terus motorik halusnya juga belum gitu. Akhirnya kejar, lalu alhamdulillah bisa jalan juga, itu dengan pijatan. Masya Allah banget. Lalu setelah itu tadi kembali apa ya, oh iya, kehamilan ya Bun. Bicara kehamilan yang prematur itu, jadi harus harus ekstra memberikan stimulasi. Tapi ayah bunda yang misalkan anaknya sekarang lahirnya itu prematur, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan pembentukan otaknya atau membuat si sinaps otak itu semakin ruwet, semakin banyak cabang-cabangnya, itu masih ada kesempatan sampai umur 5 tahun atau 6 tahun maksimalnya. Itu kita masih bisa kasih rangsangan, stimulasi, jadi tetap semangat. Lalu pas lahir nih Bun, nah pas lahir bayi, kita harus tetap kasih kosakata yang banyak. Kita ajak ngobrol, walaupun kita tahu bayi itu kan belum bisa ngomong ya Bun ya, cuma komunikasinya dengan tangisan. Nah, di situ si Bunda Bayu itu ada tantangan Bun untuk bisa mengenali apa.
Jadi kita harus memberikan perawatan yang ikatan batinnya juga kuat. Kalau ikatan batin ibu dan anak kuat, ibu juga otomatis instingnya tuh bakal tahu, oh ini tuh anak tuh nangis tuh pengen nem, atau pengen ganti pampers, atau pengen kurang nyaman dirinya, terlalu gerah. Nah, dengan begitu anak tuh bakal ngerasa, oh iya ibuku mengerti, bundaku paham gitu loh. Lalu selain itu bisa diajak membaca buku nih. Aku ada beberapa yang suka bacain ke anak aku pas hamil dan sekarang juga udah 3 bulan. Beberapa bukunya bisa, misalnya kalau anak yang newborn itu kita bacainnya sambil jelasin, misal ini gambar apa ya, gajah. Nah, gajah itu warnanya apa, lalu dia punya apa aja, lalu kakinya ada berapa, sambil dijelasin gitu, Bun. Nah, lalu bacaannya tuh yang simpel-simpel aja dulu, Bun, yang bisa Contohnya, ya, Bu? gampang dipahami gitu, Bun. Gimana, Bun? Contohnya kayak gimana tuh, Bun? Contohnya ini nih, belajar bertanggung jawab. Nah, jadi di sini tuh ada soal ceritanya. Kalau misalkan bertanggung jawab itu contohnya gimana. Nah, lalu kita tuh bisa menambahkan dengan keseharian kita. Misalnya kita harus meminta izin kalau misalkan kita mau kemana, atau bertanggung jawab kalau misalkan kita buat kesalahan harus minta maaf. Dan bunda-bunda juga kalau misalkan ada sedikit misal ke apa ya, bukan kepleset, apa ya, terlanjur marah atau apa, langsung aja minta maaf, Bun. Jadi itu bakal bagus perkembangan otaknya kalau misalkan bundanya juga menerapkan apa yang kita ajarkan. Jadi kita harus konsisten juga nih, gitu. Selain itu juga bisa dinyanyikan, Bun. Dinyanyikan apa aja, bisa sholawatan, bisa mengaji, itu bisa alam bawah sadar si anak bisa terekam bagus, akhirnya nanti bisa sebagai tabungan atau simpanan untuk nanti belajar bicara. Jadi belajar bicara itu bukan pas 3 tahun, 2 tahun mulai, bukan, tapi dari newborn malah udah kita ajak ngobrol, gak apa-apa kita monolog aja gitu. Alhamdulillah bayi aku pas umur 4 mingguan itu kontak mata tuh udah bagus, Bun, dan babblingnya tuh udah kayak bukan asal babbling, aku ngajak misal halo, ada mau jalan, jadi kayak dia tuh udah ngerespon gitu, Bun, Masya Allah. Udah kayak udah kenal banget ya, Bun, udah kenal banget. Iya, biasanya 4 minggu itu kan kontak matanya masih belum begitu ini. Lalu di umur 2 bulan kemarin dia udah gak mau tidur, pengen duduk aja. Akhirnya 2 bulan setengah aku renangin deh. Nah, itu motoriknya tuh alhamdulillah kayak apa ya, ke orang Sunda hareras ya, Bun ya. Karena tipsnya setiap hari aku pijit. Tipsnya setiap hari aku pijit, pijit lembut, pijit dengan sentuhan. Mungkin absennya kalau pas abis imunisasi kan itu nggak boleh ya, Bun, minimal H+3 setelah imunisasi. Lalu setelah itu aku pijit lagi, pokoknya hampir setiap hari aku pijit, dan sering aku renangin juga, Masya Allah, dengan kita memberikan pressure atau tekanan pada bayi dengan sentuhan lembut, bukan tekan-tekan gitu ya, tapi dengan pijatan lembut. Masya Allah, aku merasakan apa yang bunda-bunda rasakan. Biasanya tuh aku dapat testimoni dari bunda-bunda, alhamdulillah baunya nyenyak, alhamdulillah perkembangannya bagus, cepat duduk, cepat merangkak, seperti ini. Dan sekarang aku merasakan juga gitu, oh iya, alhamdulillah baunya nyenyak, alhamdulillah maksudnya perkembangannya cepat. Jadi dengan pijatan juga itu bisa menstimulasi perkembangan otak anak sejak dini. Betul. Lalu selain itu bisa dengan bermain curug babun dari umur newborn juga udah bisa. Misal kontak matanya belum begitu jelas, justru itu untuk bisa merangsangnya, Bun. Karena bayi itu yang saraf-saraf udah aktifnya itu pendengaran dan penglihatan. Nah, karena udah aktif kita bisa tuh lewat pikebo, misal cirukba. Nah, dengan begitu anak akan merekam, oh itu suara yang menyenangkan. Karena saat kita celukba, masa kita cemburut ya, Bun? Nggak mungkin kan celukba kita cemburut, pasti ekspresinya ketawa atau senyum kan. Nah, dengan begitu bayi akan lama-lama
senyum juga, suaranya kita kedengaran ketawa, kedengaran senyum, lalu akhirnya bayi juga bisa melihat kita gitu, kontak matanya dia akan bagus. Lalu bisa dengan mainan, mainan Mainan. juga boleh. Hmm. Nih kayak gini, buku, kumbun. Nah, jadi ini bisa ada suaranya, jadi bisa untuk stimulasi pendengarannya. Dan ini juga ada gambar-gambar bisa untuk penglihatannya. Meski di 0 sampai 2 bulan itu yang paling menarik untuk bayi itu hanya hitam dan putih. Tapi Oh, kalau untuk 3 bulanan itu udah bisa berwarna. Jadi kalau udah misalkan berwarna 0 ya? sampai 2 bulan, ya 0 sampai 2 bulan itu kayak warnanya yang masih hitam putih. Misal ini lotionnya tuh kan warna putih, ini pasti menarik buat bayi 0 sampai 2 bulan. Lalu ada lagi yang warna hitam, nih ada hitam, ada putih, dia menarik banget nih. Lalu kalau udah 3 bulanan, kayak anak aku sekarang, dia menarik warnanya udah kayak dia pengen tahunya kan tinggi ya, 3 bulan kesini tuh, keponya tinggi banget, jadi itu warna-warna yang cerah itu mulai dia tertarik gitu. Lalu bisa pendengaran kerincing-kerincing kayak gini atau piano yang bisa bunyi kedengaran itu bagus banget untuk rangsangan pendengarannya juga penglihatannya. Yang paling lengkap sih dirangsangnya dengan pijatan tetap. Karena di situ kita lembut, saraf-saraf yang bisa kita spasi biar cepat tumbuh kembangnya. Misal dengan motorik kasarnya kita bisa pijat-pijat di bagian kakinya, telapaknya, insya Allah akan cepat jalan, cepat tengkurap, cepat duduk gitu, Bun. Ya, Masya Allah, Apalagi luar ya. biasa. Aduh, maaf Berarti, ya, panjang banget. ih nggak apa-apa loh Bunda. Tapi menurut saya nggak kepanjangan kok. Memang itu padahal intinya apa ya, jelas padat loh padahal Bun. Jadi kalau misalkan kita stimulasi pada anak sejak dini itu bukan ketika lahir aja ya Bun ya. Dari kehamilan Tuh, itu sangat penting tuh banget. sejak dini. Nah, dari Ya. kehamilan kita ajak ngobrol sama ayahnya juga kita ajak ngobrol ya Bun ya. Itu Betul. perut ibunya dia juga akan merasakan ya Bun ya, seperti yang tadi Bunda bilang banget. Nah, habis lahir baru kita stimulasi lagi Stimulasi dengan lagi. penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan pijat bayi juga tentunya ya Bunda. Wah, pijat bayi itu manfaatnya luar Luar biasa biasa banget. itu. Selain bikin Bisa tidur anak nyenyak, apalagi Bun, miminya tambah rampus, bisa iya, juga meningkatkan berat badan si meningkat. ya. Mm-mm. Wah, luar biasa Stimulasi keren banget. perkembangan motorikas dan halusnya, betul. Terus lalu di sebelum renang juga ada senam otak kan, nah itu bagus banget untuk keseimbangan otak kanan dan otak kiri, keseimbangan badannya juga. Dia bisa sebagai bekal untuk lebih fokus nanti pas sekolah, Bun. Itu bagus banget senam otak dan juga renang, apalagi itu kalau udah renang tuh. Makanya kenapa kalau di luar negeri kan pada cerdas ya Bun. Nah di luar negeri kan renangnya tuh udah kayak dari bayi banget. Dan kalau kita kan di umur 3 bulan aja udah bisa, kadang masih ada neneknya tuh, aduh itu awas, aduh itu Betul, awas. betul. Padahal dari 3 bulan itu refleks menyelamnya masih bagus ya, Bun ya. Iya, Malah lebih bagus iya. 3 bulan. Padahal itu Betul, bagus banget renang gitu. betul. Itu juga sih Bunda, yang mendasari untuk buka baby spa, untuk membantu bunda-bunda supaya anaknya tuh tumbuh kembangnya bagus gitu. Ya Bun? iya, selain orang lain kan kita bisa praktek sama anak sendiri ya, Bunda ya. Oh, itu sih kelebihannya. Bunda, tadi saya menarik banget nih pengalaman-pengalaman Bunda ketika ketemu sama bayi prematur ataupun bayi yang misalkan telat ketemu bundanya, jadi misalkan belum jalan atau gimana. Nah, dari bayi prematur dulu nih Bun, apa namanya pengalaman Bunda ya, pengalaman Bunda sendiri itu ada sedikit kesulitan kah atau misalkan setelah Bunda rajin treatment tuh kan 2 minggu sekali kan pijatnya. Nah, apakah ada perubahan Bun? Mungkin nggak hanya dari prematur Ya. aja, misalkan dari yang lahir normal, apakah ketika sering pijat rutin atau dari pasien-pasien bunda yang rutin misalkan sebulan sekali atau 2 minggu sekali, apakah mereka punya perubahan yang signifikan terhadap tumbuh kembangnya bunda? Betul.
Oke, saya jawab ya. Untuk yang tadi prematur itu perkembangannya signifikan sekali, ada perubahan dan yang tadinya kuning itu sembuh gitu, nggak kuning. Nah, lalu ada pasien aku yang tadinya kuning, pijat nih, tapi nggak ketemu aku terus tuh, susah jadwalnya. Akhirnya kuning lagi, jadi kayak malah kembali lagi ke rumah sakit gitu, malah dirawat lagi. Tapi satu pasien yang satu itu berhasil ketemu aku jodoh, sama-sama kuning, lahirnya umurnya juga hampir sama. Nah, tapi nggak kuning lagi Bun, jadi malah sembuh, jadi malah bugar, malah sehat. Itu Bun perbedaannya, kerasa banget, kena banget, terlihat banget. Jadi dengan pijatan kita bisa memberikan apa ya, reaksi kepada tubuhnya itu dengan begitu, bukan sempurna apa ya Bun, intinya tuh kelihatan perbedaannya gitu, yang dipijit sama yang enggak, walaupun itu bayinya lahirnya sama-sama kuning gitu Bun. Untuk yang prematur dipijatnya sedini mungkin, sesering mungkin, perubahannya pun akan terlihat cepat. Tapi kalau yang prematur dipijatnya misal bolong-bolong, misal agak lambat, agak ini, pasti juga PR banget buat stimulasi di kemudian harinya. Pasti ada aja misalnya, ada aja keterlambatannya gitu Bun. Oh gitu. Iya betul betul. Jadi perubahannya sangat signifikan ya Bun. Jadi mungkin nggak kelihatan nanti ini lahir prematur ya Bun ya. Kalau misalkan memang dia rajin untuk pijit tentunya ya Bun ya, untuk stimulasi. Betul banget. Nah Bun, kalau misalkan yang tadi pas yang kedua pengalaman Bunda tuh, yang usia berapa Bun baru ketemu Bunda yang belum bisa jalan itu, kalau nggak salah usia berapa Bun? Ada yang 2,5 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang hampir 3 tahun Bun. Nah, lalu di 3 tahun lebih itu alhamdulillah bisa jalan. Ya, dengan pijatan bisa jalan, tapi untuk perkembangan bicara kan nggak bisa dengan pijatan aja kan Bun, harus ke terapi bicara. Ya, jadi akhirnya aku arahin ke terapi bicara aja kalau untuk bicaranya. Kalau untuk jalan, alhamdulillah udah berhasil gitu. Tapi aku selalu PR-in juga ke bunda-bunda misal yang prematur terus telat ketemu aku, selain dipijit di rumahnya juga bunda tuh jangan diem, tapi harus tetap kerjasama, stimulasi dengan kayak mentatih-tatih dia, membikin suasana itu bahagia untuk bisa melangkah gitu, terus support. Terus kalau misalkan bayinya jatuh atau anaknya jatuh pas belajar jalan itu nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa, jangan terlalu cemas, jangan wah jatuh kasihan, nah jangan belajar lagi, jangan. Itu kan dia pengalaman juga, dia bisa jalan lancar karena dia pernah mengalami pengalaman misalnya kejedot atau jatuh. Nah, itu pengalaman itu yang bisa membuat dia belajar untuk bisa belajar jalan gitu, untuk bisa jalannya lancar gitu. Kalau misalkan ada keterlambatan berarti ada proses-proses yang terlewati sebelumnya gitu. Sama halnya kayak dia bisa makan. Nah, otomatis pas belajar makan pertama itu nggak langsung bisa makan kan Bun, awalnya belepotan dulu, awalnya berceceran dulu, ya nggak apa-apa, itu belajarnya. Jangan baru belajar makan sekali, loh kok belepotan banget, kok nggak banyak yang masuk. Bukan makanan yang masuk ke sini fokusnya itu, tapi fokus juga dia perkembangan motoriknya bagus, dia udah bisa nyampe ke mulut, dia udah bisa ngangkat sendoknya itu. Ya, betul. Jadi jangan hanya fokus, loh kok makannya banyak yang keluar, banyak yang nggak dimakan, itu salah. Itu harus kita tepis jauh-jauh. Kita juga harus melihat dari sisi motorik halusnya. Oh, anakku udah pinter nih nyuapnya, udah bisa nih. Tinggal dinikmati aja. Kalau misalkan GTM, ya nggak apa-apa dinikmati. GTM juga dia kayak belajar untuk apa sih, maksudnya tuh yang dia mau tuh gimana. Bunda bisa nggak nih nguasain aku gitu, dia juga belajar gitu. Iya betul banget Bunda. Jadi dengan pijat anak itu, pijat bayi lah ya Bun, pijat bayi itu kita juga sambil mengecek nih tumbuh kembang anaknya. Jadi insya Allah kalau misalkan pijat bayinya rajin, tumbuh kembangnya otomatis rajin juga dicek, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang terlewat, betul nggak Bun? Betul Bun. Stimulasinya itu insya Allah bakal bagus sih pada bebeknya juga naik ya, walaupun misal naiknya sedikit, yang penting nggak di bawah garis merah dan juga nggak turun gitu, pada bagus sih kalau untuk bebek ya.
Iya. Lalu selain dengan pijatan, bisa juga kita bermain yang menggunakan tadi tangan. Selain tangan, bisa anaknya juga diajak naik ke punggung kita atau diajak gendong. Tapi digendong juga jangan lama-lama. Kalau misalkan udah waktunya dia belajar merangkak, ya udah nggak apa-apa, biarin merangkak gitu. Jangan takut kejedot gitu. Betul, Bu. Udah ada tipsnya nggak misalkan untuk kita sebagai bidan nih, ketika misalkan usia bayi 3 bulan maksimal, memang ya ketika misalkan duduk itu misalkan nggak apa-apa ditoleransi bisa sampai 9 bulan misalkan gitu ya Bun. Nah tapi alangkah baiknya itu start dari usia berapa betul Bun? Kayak misalkan tengkurap harus udah bisa usia 3 bulan. Misalkan kayak gitu ada kayak gitu nggak Bun? PR tersendiri untuk Bunda menyampaikan ke pasien, ke Iya, ibunya. betul. Tapi sebelum jauh membicarakan tentang target-target itu, aku beri kutipan dulu bahwa perkembangan setiap anak itu beda-beda ya Bun, tapi setiap anak itu Betul. perlu diperjuangkan dan perlu diikhtiarkan. Nah, untuk supaya anak bisa mengangkat kepalanya atau bisa tengkurap itu dari 3 bulan dan itu batas waktunya sampai 6 bulanan, nggak apa-apa Bun, masih ada rentang waktu yang bisa kita stimulasi. Kalau misalkan 4 bulan belum bisa, nggak apa-apa Bun. Ada waktu sampai 6 bulanan. Itu yang aku baca sih Bun ya. Lalu untuk belajar duduk bisa dimulai dari 4 bulan. Nah, kalau misalkan belum bisa 5 bulan nggak apa-apa, masih ada waktu sampai 9 bulan. Lalu jalan. Jalan kalau misalkan belum bisa setahun nggak apa-apa. Itu masih ada waktu sampai 18 bulan warningnya. Soalnya kalau misalkan di desa itu Bun, setahun belum jalan, neneknya tuh udah kayak riwah gitu, nggak apa-apa, padahal sampai 18 bulan itu masih bisa, masih ada kesempatan. Lalu untuk bicara itu saat 1 tahun itu sebenarnya, halo, belum tidur, udah bangun lagi, anak aku udah bangun lagi. Oh ya tadi di 1 tahun itu dia sebenarnya udah bisa mengerti 70 kata kalau misalkan bundanya rajin stimulasi untuk ngobrol. Nah lalu di umur 1 tahun setengah dia ngomongnya itu udah jelas gitu, kita ngerti gitu, saling ngobrol itu udah bisa. Tapi kalau misalnya 1 tahun setengah belum bisa, itu masih ada kesempatan sampai 2 tahun gitu. Tapi kita nggak boleh diem, harus banyak stimulasi, harus banyak ngobrol ke dia, harus banyak memberikan kosakata supaya dia juga merekam di alam bawah sadarnya untuk bisa dia bicara gitu. Yang Iya. sekarang memberikan stimulasi itu emang gampang-gampang susah ya Bun, karena kan ada gadget juga. Nah, gadget juga sebenarnya itu PR aku juga sih, masih main HP deket anak itu kan yang membuat apa ya, menghambat gitu perkembangan otaknya gitu. Tapi aku masih berusaha untuk bayi aku nggak nonton HP gitu. Semoga bertahan ya sampai dia belajar bicara gitu. Sebenarnya boleh liatin HP, tapi harus dikasih waktu dan juga kita ngobrol, tetap dikasih komunikasi gitu kayak video call gitu. Ya betul. Jadi memang kalau gadget itu ada plus minusnya ya Bun ya. Sebetulnya. Iya, setuju banget sama Bunda yang tadi apa pendapat dari Bunda Lisli itu kalau setiap anak itu pasti perkembangannya itu berbeda ya Bunda ya. Jadi jangan sampai Bunda tuh, aduh kok anakku belum tengkurap, anakku belum ini belum ini. Nah, tapi harus menjadi semangat Bunda untuk lebih lebih merangsang si anak dengan cara mungkin sering diajak ngobrol, sering dilatih, sering ketemu bidan untuk pijat, kalian cek tumbuh kembang anak ya Bun ya. Betul, jadi jangan pijat ke yang lain gitu, maksudnya yang nggak tersertifikasi, yang nggak terpercaya gitu. Lalu Mantap untuk ya ya, harus mantap pinter-pinter banget. memilih apa ya, tukang pijat yang bersertifikat, yang benar-benar sudah belajar anatomi gitu. Bentar deh. Iya betul Bunda. Setuju banget sama Bunda Lisli nih. Wah jelas banget nih ya. Pokoknya intinya kembali juga perkembangan anak itu dari ibunya dulu. Ya Bun ya, dari ibunya dulu. Kita hanya sebagai fasilitator ya, Bunda membantu, Betul. peran pendukung lah istilahnya ya Bun ya. Iya.
Kalau bunda-bundanya mungkin mau belajar pijat bayi juga bisa ya Bun ya, konsul Bisa dengan banget. bidan-bidan setempat atau bidan-bidan yang Iya, baby private ya Bun ya. iya, Oke. bisa banget. Pokoknya tuh di zaman canggih sekarang tuh harus dimanfaatkan dengan baik gitu. Berita atau apa ya, pengetahuan tuh bisa gampang kita dapetin. Jadi jangan sampai malah kita malah ikut-ikutan yang tetap ikut yang zaman dulu gitu. Padahal sekarang udah banyak tuh yang apa tentang parenting, tentang tumbuh kembang anak. Jadi kita harus benar-benar ikut melek gitu untuk supaya anak kita nggak ketinggalan juga gitu, Bun. Ya, betul. Oh iya lupa satu lagi yang tadi Bun yang kata Bunda membanding-bandingkan anak anak sendiri dengan anak yang lain tuh. Nah itu sebenarnya bullying juga terhadap anak sendiri Bun. Misal ketemu nih ketemu nih dua orang ibu, misalnya dia udah jalan, anak dianya belum bisa nih. Oh anak kamu pinter ya, anak saya tuh belum bisanya. Nah itu sebenarnya tuh anak tuh rasa, ih bundaku lagi ngebully aku nih, lagi ngatain aku nih, Jadi nah, kan anakku cerdas ya, nah itu harusnya nggak boleh, itu harus dihindari. Yang bagus itu harusnya tanya gimana biar bisa cepet jalan, gimana tipsnya, triknya gimana, jadi jangan malah ngebully anak sendiri, itu nggak boleh banget, ya boleh, itu bikin anak down, bikin perkembangan otaknya juga sulit gitu, untuk si sinapsnya semakin ruwet, semakin banyak cabangnya, itu bakal nggak bisa berkembang dengan bagus gitu. Iya, mantap, mantap sekali Bunda. Sharingnya hari ini sangat singkat, padat, dan jelas banget. Nanti kalau misalkan kita ada kelas lagi, mungkin lebih lebih kita bikin kelas untuk tumbuh kembang anak ya Bun, lebih seru kayaknya ya Bun. Semoga ya Bun ya, sama-sama belajar, sama-sama supaya menjadi ibu dan juga tenaga kesehatan yang bisa membantu tumbuh kembang anak gitu. Ya, betul. Iya, wah, nggak kerasa nih waktunya udah hampir setengah jam lebih aja Bunda. Oh iya, nggak kerasa ya. Ya Bun Kerasa ya. baru tadi deh. Iya betul. Baru sama Nah, ada kelas khusus tumbuh kembang anak deh ya Bun. Mudah-mudahan kita semua sehat, dikasih kelancaran, dikasih kesempatan Amin. sharing Amin lagi. ya Allah. Terima kasih dari Edco, dari Bunda Antegi, sampaikan kepada Bunda Lisli udah mau sharing sama kita semua. Jangan bosan-bosan kalau nanti dihubungi lagi kalau untuk sharing ya Bun. Ya, semoga ada jodohnya waktunya ya Bun. Makasih juga atas kesempatannya. Karena sambil ngurus baby jadi waktunya agak sulit nih, dari bulan kapan ya Bunda Anti ngontek pengen live tuh. Tapi akunya belum Ya, bisa terus. terima kasih banyak Bunda Lisli. Sukses untuk kita semua. Ya, Bunda. Makasih juga Terima ya. kasih untuk Sama-sama. yang menonton. Saya Sama-sama, Bunda. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.